Halo semuanya, balik lagi dengan podcast IALF Global. Nah, bareng lagi dengan saya Briza, konselor dari IALF Global. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu lagi yang merupakan perwakilan dari UWE Bristol, United Kingdom. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di UK dengan harga yang affordable, kualitas yang tinggi, nah bisa nanti simak podcast kita kali ini. Kita udah kedatangan dengan dari Kak Trifty. Halo Kak Trifty, apa kabar? Baik. Baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga, apalagi ketemu Kakak Trifty yang cukup anggun ya kan. Oke. Nah, boleh perkenalan diri dulu dan juga mungkin sekalian kenalin UWE Bristol. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Trifty Kurota. Aku Country Manager dari University of the West of England atau singkatannya UWE. Oh, UWE. Yang lokasinya ada di kota Bristol, Inggris. Jadi aku base-nya di Jakarta. Nah, di sini aku ada di sini karena untuk bantu teman-teman Indonesia juga yang tertarik untuk kuliah ke UK, khususnya ke UWE Bristol. Oke, mungkin agak dekat sedikit Kak. Nah, untuk UWE Bristol sendiri, mungkin ya dari teman-teman sekalian belum pernah dengar atau masih belum kenal dekat dengan UWE Bristol, ya kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja perbedaan UWE Bristol ini dengan kampus UK yang lainnya. Oke, Briza dan teman-teman. Jadi memang kampus UK itu beda-beda ya. Nah, kampusnya University of West England atau UWE ini termasuk Modern University. Nah, apa itu Modern University? Modern University itu khususnya UWE ini adalah university yang fokus menyiapkan teman-teman yang kuliah untuk bekerja, employment. Kita fokus ke employment, jadinya kuliahnya itu lebih ke praktek. Terus kita datengin kayak praktisi dari industri untuk ngajar di kelas. Jadi all about preparing students untuk dunia kerja kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya banyak prakteknya daripada teori, terus kemudian banyak labsnya juga ya tentunya ya. Banyak. Nah, itu apakah ada internshipnya juga? Kalau kita lihat kan praktikal banget ya internshipnya kayak gitu, gimana Kak Trifty? Apakah ada internshipnya? Jadi kalau internship udah pasti ada ya Briza. Jadi internship itu tergantung jurusan. Ada internship itu yang terpisah dari kurikulumnya, ada yang gabung udah kayak merge sama course-nya. Nah, kalau misalkan student itu pengen ambil internship, itu biasanya ambil placement year. Nah, placement year itu adalah tahun dimana student itu lebih fokusnya internship atau kerja, tapi nggak kuliah yang seperti biasanya. Tapi kalau ambil internship atau placement itu jadinya 4 tahun. Oke. Karena kan kuliah biasanya 3 tahun ya. Tapi ada beberapa jurusan di UWE Bristol dia udah compact sama internshipnya jadi tetap 3 tahun. Oke, that's very nice ya. Jadi internship juga udah termasuk price-nya ya, cost-nya ya. Ada price-nya juga. Oke. Ya. Nah, balik lagi ke Bristol. Nah, Bristolnya sendiri itu nama kota kan ya? Ya, nama Bristol. kota. Nah, mungkin bisa digambarkan kotanya kayak gimana? Apakah cukup nyaman untuk international students? Nah, kota-kota di UK itu beda-beda ya, teman-teman dan Briza. Jadi ada kota yang kayak more historical city, ada yang more metropolitan city, ada yang industrial city, dan kalau Bristol itu more student city, kayak gitu. Bayangannya tuh kayak dia tuh dijulukin sebagai green city sebenarnya, karena banyak area hijaunya. Terus sebenarnya sebagai student city, kita itu banyak perusahaan yang berkantor di Bristol, ada sekitar 66.000 perusahaan. Oh, Iya, wow. karena dia termasuk kota besar, kota kelima terbesar di UK berdasarkan data dari World Population Review tahun 2023. Jadi Bristol ini populasinya terbanyak kelima, termasuk kota kelima terbesar, dan jumlah perusahaannya ada sekitar 66.000.
Nah, kenapa perusahaan juga banyak yang berkantor di sana? Karena memang dia kota yang hidup banget ya, banyak studentnya juga, dan that's why kenapa student banyak yang ke Bristol, karena ada opportunity untuk kayak part time, internship. Untuk internship sendiri sebenarnya kita punya portal khusus yang dimana student bisa apply internship dari portal itu. Dari UWI Bristol, namanya greatlinkuk.com. Berarti cukup simpel ya, gampang untuk cari internship di Bristol. Yang pasti kita punya portalnya, namanya greatlinkuk.com. Nah, kalau misalkan teman-teman klik, itu langsung keluar tuh opportunity untuk internship, kerja full time dan segala macam. Jadi tinggal apply aja di situ. Itu punyanya UWI Bristol, portal tersebut, dan kita dapat banyak penghargaan karena bikin portal itu gitu. Oh, keren. Nanti boleh dijelaskan lagi ya soal internship. Nah, ini kan kalau ngomongin soal international students tuh pasti banyak dari mereka itu mempertimbangkan soal ranking, bener nggak? Ya kan? Nah, beyond rankings deh itu, kira-kira apa strength dari UWI Bristol ini yang bisa di-share ke teman-teman? Jadi sebenarnya Briza dan teman-teman, kalau kita mau memulai study abroad ya, kuliah ke luar negeri, kita sebenarnya hal pertama yang harus kita siapin adalah rencana masa depan dulu. After graduating itu mau jadi apa? Apakah mau jadi researcher, mau jadi praktisi, mau jadi entrepreneur, atau mau jadi apa? Bayangan hidupnya seperti apa? Nah, setelah udah tahu, baru kita memilih kampusnya. Jangan sampai kita memilih kampus yang tidak sesuai sama ekspektasi masa depan kita gitu. Betul. Nah, beyond ranking, sebenarnya satu hal yang paling penting adalah apakah si kampus yang kita pilih itu mampu mengakomodir impian kita. Oke. Gitu. Nah, memang beyond ranking, salah satu yang perlu dilihat adalah untuk mencapai impian kita kan ada beberapa aspek ya yang si kampusnya harus dan perlu siapin. Itu kurikulum, kurikulumnya cocok nggak sama rencana masa depan kita. Kemudian fasilitas kampusnya, kayak misalkan kamu pengen belajar art and design misal, apakah si kampus ini punya fasilitasnya? Kalau mau lihat rankingnya boleh, tapi aku saranin lihat ranking subjeknya. Gitu, bukan hanya universitinya aja kayak gitu. Biasanya kampus yang cukup baik di bidang tertentu, dia punya fasilitas yang lebih lengkap. Dia punya variasi course di bidang tertentu yang super lengkap juga. Nah, jadi beyond ranking kita lihat fasilitas, support kurikulum yang tepat. Kemudian menurut aku sih kita juga lihat kondisi lingkungannya, apakah community-nya oke di situ, terus juga kesempatan kerja di kotanya seperti apa. Karena based on my experience, ketika aku tinggal di UK juga, setiap kota itu menawarkan opportunity yang beda-beda. Ada kota yang dia punya banyak event, jadi kita bisa explore diri kita di event-event di kota tersebut. Ada juga kota-kota yang agak quiet, yang sepi banget, dan dia nggak punya terlalu banyak hal yang bisa kita explore kayak gitu. Sebenarnya harus kita cek juga sih, banyak aspek ya kayak gitu. Iya, sebenarnya nyambung juga dengan strength dari UWI Bristol mengenai practical course kayak gitu ya, yang lebih praktikal, kemudian banyak internshipnya juga. Jadi UWI Bristol ini cocok banget buat teman-teman yang emang setelah lulus itu bisa dapat kerja chance-nya lebih besar, betul kan kayak gitu. Dan rasanya kalau misalnya zaman sekarang itu ngomongin soal ranking kayaknya agak kurang relevan lagi ya teman-teman ya. Maksudnya selama dari kampus tersebut bisa provide untuk support student dalam hal karirnya, kemudian kurikulumnya, teachingnya, then why not ya kan? Gitu kan Kak ya? Setuju Kak ya? Setuju, dan mungkin cek juga akreditasi profesional di setiap course atau jurusan di kampus itu, seberapa besar kekuatan link sebuah university dengan industri, dan seberapa update course yang ada di university tersebut dengan current trends di industri yang sekarang. Karena kalau aku lihat nih, banyak juga kampus yang nggak punya jurusan-jurusan yang lagi dibutuhin sama zaman sekarang. Sekarang kan contohnya zaman AI lagi naik banget ya.
Tapi AI itu tuh ternyata banyak banget variasinya gitu loh, AI yang bisa kita pelajarin. Nah, university ini punya nggak sih jurusan-jurusan yang bantuin kamu buat lebih survive di current situation gitu loh? Apakah dia masih terus-terusan di traditional lessons, atau dia bisa bikin kamu lebih bisa engage sama industri yang sekarang gitu. Itulah modern university, kelebihannya ada di situ. Dia lebih engage sama current trends. Oke, kalau ngomongin soal jurusan, nah di UI Bristol ini jurusannya ada berapa kira-kira Kak? Terus juga mungkin bisa disebutkan jurusan yang paling bukan paling oke sih, paling diminati oleh international students, dan juga UI Bristol sendiri the strongest program atau subjek itu apa gitu, boleh dijelaskan? Kalau Briza nanyanya jumlah jurusan banyak banget ya. Banyak banget Kita ada lebih dari 500 jurusan. Kalau aku sebutin kayaknya nggak cukup ya di sini. Bisa sejam sendiri. Iya betul. Nah, tapi kalau misalkan jurusan yang paling high demand, kalau UI itu kekuatannya ada di design courses, kayak art and design, graphic design, interior design, animation juga, filmmaking, architecture, paramedic science, terus kita juga ada aerospace engineering, banyak. Tapi kalau misalnya yang paling banyak diminati oleh international student, sebenarnya tergantung negara ya. Tergantung negara. Kalau Indonesia sendiri? Indonesia itu kebanyakan pengennya anak-anak itu kuliahnya bisnis, terus IT, engineering, art and design. Kalau di case-nya UI Bristol ya, kebanyakan anak-anak Indonesia kuliahnya di area situ, kayak gitu sih. Itu perlu pathway nggak sih Kak untuk masuk ke UI Bristol? Sebenarnya untuk UI Bristol itu memperbolehkan untuk student ambil pathway, tapi kalau memang nggak mau ambil pathway juga sebenarnya bisa, asal nilainya juga bagus kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan memang mau ambil pathway itu juga kita ada, bisa juga. Gitu. Berarti bisa direct entry juga ya? Bisa, kalau memang nilai kamu bagus mencukupi direct entry itu juga bisa. Gitu. Nah mungkin bisa lebih spesifik entry requirements untuk direct entry apa? Sejauh ini sih sebenarnya kalau kamu bisa punya nilai overall around 75, itu kita UI Bristol masih considered untuk masuk ke langsung year 1. Tapi kalau misalkan kamu, kadang-kadang ada yang lintas jurusan juga ya, kayak misalkan dari science mau kuliah social, nah itu sih mungkin bisa ambil foundation dulu kalau misalkan mau biar lebih mantep kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu confident untuk tanpa foundation, kita juga sebenarnya it's okay. That's good. Nah, kita bergerak ke ngomongin soal biaya gitu kan. Mungkin gini aja deh, langsung ke scholarship-nya aja. Paling penting itu ya. Paling penting itu yang paling pengen diketahui oleh teman-teman. Nah, scholarship-nya ada apa aja yang available buat khususnya untuk student dari Indonesia, dan mungkin langsung sebut nominal mungkin? Boleh. Ada nggak? Boleh. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya banyak yang terpaku taunya hanya LPDP ya. Yes. Padahal scholarship banyak banget gitu. Nah, kita bahas dari scholarship S1 dulu ya. Sebenarnya setiap kampus itu punya scholarship. Punya, pasti. Jadi teman-teman yang mungkin lebih taunya ke LPDP, tanya dulu sama kampusnya punya scholarship apa aja. Nah, UI Bristol untuk S1 kita punya di tahun 2026 ya. Kita punya scholarship 100% untuk S1 tapi di year 1. Karena kan kuliah 3 tahun nih. Jadi teman-teman yang S1 itu bisa dapat kesempatan dapat 100% tapi di year 1-nya. Nah, kemudian kita ada scholarship ASEAN itu 4.000 per tahun. 4.000 pound sterling per tahun, ada juga total 9.000 pound sterling untuk 3 tahun. Wow. Nah, kalau S2, nah ini aku yakin udah banyak yang tahu Chevening, full funded scholarship dari pemerintah Inggris, itu kita masuk ke Chevening juga. Jadi teman-teman yang pengen cari beasiswa semacam LPDP, tapi versi Inggris dari pemerintah Inggris itu ada Chevening. Khusus S2. Nah, untuk yang dari kitanya, dari kampusnya S2 itu bisa dapat scholarship itu sampai 2.000 pound sterling. Wow, lumayan banget sih guys, worth it banget.
Apalagi kalau misalnya teman-teman ini kan bisa disebut scholarship parsial ya dari kampus. Itu banyak banget plusnya loh guys, dibandingkan kalau teman-teman dari pemerintah gitu. Salah satunya mungkin bisa kerja part time ya Kak ya, atau nggak perlu pulang ke Indo gitu kan. Pengen di sana aja itu bisa teman-teman kalau misalnya ambil partial scholarship kayak gitu ya. Nah, terakhir nih Kak Trifty, mungkin singkat aja 3 alasan kenapa harus kuliah di UI Bristol khususnya untuk mahasiswa dari Indonesia. Oke, pertama UI Bristol itu punya support buat kamu untuk meraih masa depan kamu, khususnya dari practical lessons yang ada di kampus. Kita lebih fokus nyiapin kamu untuk masa depan kamu di dunia kerja. Karena siapa sih yang pada akhirnya nggak mau berkarir ya, kayak gitu. Kedua, dari segi kota, sebenarnya di Bristol sendiri banyak banget perusahaannya. Ada sekitar 66.000 perusahaan. Aku sendiri pernah tinggal di UK dan ternyata nggak semua kota itu kayak provide opportunity yang sama untuk kita bisa berkarir, berkarya, explore diri kita sendiri di dunia kerja. Itu setiap kota tuh nggak sama di UK. Karena aku pernah tinggal di UK juga kan, gitu. Jadi Bristol sendiri tuh support kamu untuk explore yourself. Nah, ketiga, memang fasilitas dan kurikulum kampus itu harus penting banget ya, harus dicek apakah cocok untuk orang-orang yang memang pengen jadi praktisi di dunia kerja. Nah, untuk kurikulum sama fasilitas kita udah strong banget untuk support itu semua, karena kita juga bekerja sama dengan banyak praktisi. Nah, terakhir nih, mungkin Kak Trifty ada nggak advice buat teman-teman yang ingin kuliah di UI Bristol? Terakhir. Oke, if you can dream it, you can achieve it. Jadi intinya ketika kamu udah punya impian, kamu harus yakin kalau kamu pasti bisa. Karena semua itu berawal dari mimpi. Well, klise sih, tapi semua lirik lagu bilangnya kayak gitu ya. Yes, betul. Tapi that's true. Semua berawal dari mimpi. That's very good advice. Oke, thank you guys semuanya sudah menyimak podcast kita dari awal sampai akhir, dan tunggu podcast kita selanjutnya dengan university yang berbeda juga. Dan thank you. Saya akhiri. Bye bye. Bye.